Halo fans-fans semuanya. Jadi kenalin nih, ada satu orang dimana masih muda juga, main skate sejak dini lah ibaratnya. Di umur di bawah 10 tahun. Oke, kita kenalin dulu namanya Aldi. Aldi kenalin dulu namanya siapa, usianya apa, kegiatannya apa sih sekarang? Halo, nama aku Aldi Pane, umur 17 tahun, kegiatan di daring lah. Daringnya apa nih? Masih sekolah? Oke. Nah, namanya Aldi Pane. Aldi Pane. Aldi Pane, wah gila nih. Nah, lu sih umur 17 tahun. Berarti kamu main skate udah umur berapa? Umur berapa ya? 15 tahun lah. Dari 15 tahun? Umur 15 tahun. Apa yang buat kau pengen main skate pada usia itu? Tertarik lihat di Instagram atau di YouTube gitu. Tertarik lihatnya. Lihat siapa? Lihat siapa ya? Gak ingat? Sanggu atau Ruby lah. Oh, oke. Pernah lihat orang tuh buat video berdua gitu, video berdua di Instagram. Kayaknya keren nih. Pengen nyoba main. Dulu nggak punya papan. Ya. Punya papan kawan, dia sekarang di Jakarta ya. Dia ngasih pinjemin. Masih ingat kan namanya siapa? Masih ingat kan dia. Siapa namanya? Mention aja. Namanya Nanda. Oke, halo Nanda. Halo. Nanda. Oke. Itu dikasih main. Terus dia pergi ke Jakarta. Lama aku mainin kan skate-nya. Oh, masih nama kau skate-nya gitu? Ibaratnya? Udah nggak lagi, udah patah. Oh, oke. Pas dia berangkat ke Jakarta, papannya masih sama? Iya, dikasihnya. Terus main lah. Main-main di gang. Oke. Atau di lapangan rumah, main belajar uli. Basic lah. Udah agak-agak bisa uli. Semata kaki baru main di Merdeka. Oke. Kau bilang tadi kau sekarang kondisinya masih sekolah. Iya. Kau sekolahnya di mana dan ada jurusan nggak sih di sekolah? IPS mungkin? Pak. Oke. Sekolah di mana? Sekolah di area. Area. Jurusan apa? IPA. Karena pintar. Nggak pintar kan? Si pintar. IPA nggak pandai, matematika nggak pandai, Fisika, kimia nggak pandai. Oke, kenapa kau mengambil IPS pada saat itu? Itu kenapa ya IPS? Itu pertama kali daftar IPS penuh. IPS Penuh IPS. Sehingga kau harus memaksakan Iya, diri ke dipaksa. IPA. Orang biasanya itu IPA yang penuh, sisanya ke IPS. Enggak, IPS yang penuh. Oh, oke. Kelihatan ya orangnya pada mau belajar. Jadi ceritanya nih kan, ibaratnya mumpung kau masih sekolah nih, di masa pandemi kayak gini, itu ibaratnya kau udah apa namanya nangkep nggak sih pelajaran yang dilewat daring itu? Sebenarnya, Sumpah nih ya. Nah. Ini sama sekali dari bulan berapa daring ya? bulan 4 Bulan 4 daring. Nggak pernah ikut sama sekali. nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut sama sekali. Kenapa? Malah saya pusing ribet. Berarti tahun lalu gimana? Kau kan apa ya? Ada ujian atau apa gitu? Paling ujian. Jadi nggak ada pelajaran. Nggak ada belajar. Cuma lihat-lihat dari teman aja lah minta sharing gimana. Dan boleh gitu nggak ada ini? Bagus sekali sekolah Anda ya, sangat mendukung Anda main skate. Yang seharusnya jam berapa sampai jam berapa daringnya? Daring dari jam berapa ya? Dari jam 9 sampai jam 11 itu. Dari 9 pagi Dari 9 pagi. sampai jam 11 sebenarnya. 2 jam aja. Sekolahnya? Iya 2 jam. Seriusan? Daring. Kok nggak kayak sekolah biasa? Maksudnya Nggak mungkin lah tatap-tatapan sama komputer atau HP berjam-jam, kan sakit banget. Iya juga sih. Tapi aku punya ponaan ibaratnya yang kayak gitu. Lama berjam-jam gitu. Iya. Enggak, jadi 2 jam itu cuma udah merangkum 1 hari ibaratnya. Yang kayak mata pelajaran biasa loh. Misalkan Misalnya nih ceritanya, kau kan si rajin ya gitu. Jadi ibaratnya misalnya si sekolah biasa tuh hari Senin pelajarannya ada matematika, bahasa Indonesia, penjas, ya. sama apa gitu, bahasa Inggris misalnya, ada 4 ibaratnya mata pelajaran. Nah, di daring itu kan itu 2 jam ya? Iya, 2 jam. Berarti 4 mata pelajaran tadi dirangkum dalam 2 jam itu? Gini, kalau dia ini daring nih kan. Misalnya Zoom Iya. ini pelajaran misalnya apa? PKN. Oke. Dia cuma ngerangkum
PKN itu aja. Nanti misalnya udah ada pelajaran lain lagi nih. Iya. Misalnya pelajaran lain kan, misalnya IPS, dia cuma ngasih tugas aja. Oh oke. Google Meet. Oh oke. Google Classroom. Dan mungkin itu juga durasinya nggak lama. Enggak. Paling cuma ngasih itu, nanti suruh kasih jadwal kan untuk ngumpul. Ngumpul misalnya kasih kumpul nih. Udah ngumpul gitu aja. Oh, oke, tapi kau nggak pernah masuk, tapi kau selalu ngerjain tugas. Iya. Oh, oke. Kelihatannya budiman ya. Gila. Ini salah satu mungkin yang perlu di-influence sama beberapa orang. Termasuk sekolahnya. Oke. Nah, kau masih sekolah nih ibaratnya. Apa nggak terganggu tuh dengan jadwal sekolah kalau sekarang? Ibaratnya main-main skate yang kau jalani sekarang. Nggak terganggu sih. Kenapa? Jangan sampai gara-gara skate sekolah ganggu gitu. Nggak pernah gitu. Jadi gimana? Misalnya gimana tuh? Misalnya gini, gara-gara kau skate, sekolah masa terganggu gitu. Nggak terganggu. Nggak terganggu. Karena kan kalau misalnya sekolah daring itu kan pagi, Hmm. skate paling siang, paling cepat tuh siang. Oke, biasanya jam berapa? Biasa paling cepat tuh jam 1 atau jam 2. Kau berangkat dari rumah nih jam 1 jam 2 untuk main skate Iya. di Merdeka. Di Merdeka. Sampai biasanya jam berapa? Sampai kalau dulu lama, jam 12, Definisi dulu nih, berapa lama? 2 tahun yang lalu. Oke. Dulu sekali ya, Bang. Dulu, oke, 2 tahun yang lalu kau ibaratnya main tapi jam berapa? Main dari sore Sore. jam 3, Oke. pulang jam 11 atau jam 12 Malam. malam. Waduh, ngapain? Arisan. Enggak main skate. Dulu kan Tapi kan Merdeka terang. terang. Oh, dulu terang ya? Terang Merdeka. Oh, oke. Sampai jam 12 malam. Kalau sekarang jam 8 paling lama. Jam 8 paling malam. Itu udah jam maghrib udah main lagi. Main lagi paling sharing lah. Oh, sharing aja. Nah, Nah, itu teringat kan gini. Kau kan ibaratnya pada saat main skate itu kan misalnya di Merdeka tuh. Nah, kan respon kau tadi terhadap misalnya sekolah nggak terganggu gara-gara main skate. iya. Nah, respon orang tuamu gimana sih ketika kau main skate sekarang? Kan kau masih sekolah gitu. Harusnya kan kau bisa bimbel, Iya. bimbel aja dong daripada main skate gitu loh. Atau misalnya kau mau UN-an ya berarti ya? Iya. Kan tahun ini belum ya? Kau kelas Kelas berapa? dua, kelas dua. Oh kelas 2? Kelas 2. Oke. Kok kelihatan kelas 4 ya? Nggak ada. Udah ya. Nah, kelas 2 ibaratnya kan mungkin kau disuruh les bahasa Inggris misalnya atau apa gitu. Nah, gimana sih respon orang tuamu kalau main skate sekarang? Pandangan dia dulu sempat dilarang tuh karena sering jatuh gitu kan. Sering pulang malam, pulang lama gitu. Jadi bandel aja gitu, lanjut aja main lagi. Oh, oke. Main aja terus, main. Terakhirnya kasih positif, olahraga kok katanya kan. Ya bagus katanya. Yang penting positif, jangan yang aneh-aneh. Jangan merokok, jangan minum. Udah main aja, kayak olahraga. Oke, berarti sampai sekarang itu kalau pedoman itu lah prinsip kita yang mau pegang ya. Oke. Makanya kok yang penting positif ya. Positif aja. Oh, oke. Dan di awal kali ketika kau beli papan itu gimana ceritanya sih? Kan tadi itu kan kau pakai papan kawanmu namanya Nanda. Ya. Nah, abis itu papan dia patah nih. Apa? Kau harus beli papan baru dong. Ya. Nah, gimana ceritanya? Lama juga nggak main. Itu lama nggak main? Juga nggak main. Pas patah apa lama nggak main. Oke. Berapa bulan ya? 5 atau 4. Kenapa? Beli papan second. Udah beli papan second. Oh, oke. Berapa harganya papan second? Apa ya? Beli itu dari Bandung juga. 300.000. Oke, setengah harga lah ya. Setengah harga. Oke. Nah, si papan second ini kau pakai dan kau mainin langsung. Mainin. Dan itulah ketika awal kau bawa ke Merdeka. Ya. Oke. Nah, kenapa ke Merdeka? Kenapa nggak mungkin ke tempat yang lain gitu? Yang mungkin lebih dekat dari rumah kan enggak? Ya satu itu. Terus nyaman aja. Hmm. Karena kan kalau pusat Merdeka. Pusat kota ya? Pusat kota. Oke. Enak lah pokoknya pokoknya di situ Merdeka. Udah banyak yang kenal gitu. Oh, oke. Pertama kali kenal siapa? Siapa ya? Orang Bang Padil, Bang Cangkir. Kenal. Dan respon mereka santai sama Santai. kau yang ibaratnya yang masih Humble. ya. Welcome. Nah, karena kan juga beberapa yang nonton ini pasti kayak misalnya dia mungkin yang pertama
ada keingin tahuan nih tentang skateboard misalnya, tapi dia mungkin segan untuk main. Ya banyak Kayak gitu kan. Terus atau dia udah banyak papan tapi dia nggak tahu mau main di mana. Ya. Gitu. Nah, mungkin kau bisa ngasih tips nggak sih buat orang-orang yang mungkin punya ketertarikan atau misalnya pengen tahu nih sebenarnya di Medan tuh main skate-nya di mana aja, atau misalnya kayak bisa di Merdeka orang-orang yang gimana sih gitu. Boleh kalau mau datang main di MW, itu main jam 3 ya, jam 3 sampai maghrib bang. Orangnya humble, welcome. Okay. Enak. Nanti kalau baru-baru main diajari dulu atau jalan. Datang aja bawa papan. Gak bawa papan pun nggak apa-apa misalnya. Nah, itu bagus tuh. Gak bawa papan pun nggak apa-apa, main nanti dikasih pinjem. Oke. Nanti bilang aja nih sama Aldi ya. Iya. Nah, bilang aja sama Aldi, samperin Aldi, bilang bang aku pengen belajar main skate. Belajar main skate tuh sekarang udah ada mencangkir. Oh iya. Bisa langsung masuk ke Merdeka Skate School. Ada tuh di WA yang lihat videonya. Masuk. Oke. Nah, bicara soal masalah skateboard, menurut kau skena skateboard di Medan itu seperti apa sih? Ya, kalau orangnya nih. Ya, apapun lah, orangnya, lingkungannya, atau misalnya fasilitasnya. Kalau fasilitas aja, biar denger aja orang-orang semua di atas sana. Kalau fasilitasnya nggak mendukung. Nggak didukung. Nggak didukung. Kalau orang-orangnya sama juga. Kalau orang semua main juga di mana misalnya kan. Sekarang ini kan banyak udah main, misalnya kayak di tempat-tempat lain gitu. Ya kalau ada skate day gitu ya sama. Gabung. Nggak ada yang bisa misalnya dari daerah-daerah lain pun misalnya guys, mana Stabat atau di Pakam ya, masih datang kemari gitu. Oke, kumpulnya ada di sini semua. Sini. Oke. Nah, ibaratnya gini ya, hubungan friendshipnya itu kuat gitu ya. Iya. Sehingga ketika buat event langsung datang aja gitu. Iya. Langsung kumpul aja semuanya dan nggak ada namanya ibaratnya kau siapa, kau anak siapa, kau gimana, sama semua rata. Dan itu ibaratnya hari rayanya si skate. Ya. 6 Juni. 21 Juni. Nah, kok aku yang inget ya? Gak apa-apa. 21 Juni. 21 Juni. Kau berarti udah pernah ikut skate day 2 kali? Iya, 2 kali. Iya, ya kan? Katakan kau baru 2 tahun nih skate. 3 tahun. Oh, 3 tahun ya? 2 kali jadi. 2 kali. 2020 kemarin nggak ikut. Oh, kan? Di kampung. Oh, di kampung. Ada acara keluarga kemarin. Berarti 2018 2019? Iya. 2018 2019. Nah, apa sih yang merasakan di skate day? Seru sih, bisa sharing-sharing sama yang belum pernah jumpa gitu. Hmm. Bisa minta ajarin bang, ini gimana sih bang, triknya gini. Yang belum jumpa gitu jadi jumpa. Oh ini biasanya lihat di Instagram, oh ini. Siapa sebenarnya kalau di Medan siapa yang orang yang paling kau kagumi gitu? Mencangkir nih. Mencangkir. Iya. Selain dia, Bukannya atau dekat sama memang dia. Oke. Dari dulu pun lihat tengok mainnya enak aja gitu. Stiji banget. oke. Stiji bisa juga dibilang stiji. Ya emang Ger. Selain mencangkir siapa? Apa ya? Ini yang di Merdeka atau di mana? Yang di Medan aja. Di Medan ya. Lebih besar lah di Medan kabupaten. Yang ada yang kok kepikiran nih, kalau misalnya jumpa bang ini keren sih. Yuda sih Yuda. Yuda. Ada yang namanya Kustagram itu. Ah, Yang main yang Barnum bilang di apa San ya? Di San. iya. Itu bagus tuh orangnya. Oke. Attitude-nya bagus. Oke, salah tuh Yuda ya. Ya. Oke, kalau misalnya di Indonesia, bang, siapa sih? Lokal ya. Ah. Lokal. Ruby lah. Ruby. Oke. Gitu. Style tuh. Style meter tuh. Yang kedua? Ada tuh Palik orang Bali. Oke. Mainnya bagus. Enak banget. Sama Ega, yang Pablo. Yang Pablo juga. Pablo juga. Kau yang Pablo kali katanya. Kau yang Pablo Medan katanya. Enggak, sampai bilang. Ini banyak yang bilang, kata dia yang Pablo Medan. Aku juga nggak tahu nih. Enggak. Kalau di luar siapa? 3 orang. Keluar 3 orang. Hmm. Oski, itu main transisi. Ya. Oski satu lagi. Tifang sama Sen Pablo. Saint Pablo. Sen Pablo, orang kedua langsung. Oke. Itu 3 tuh. Kalau sekiranya nih, kau belum main skate sekarang, ibaratnya masih kau di umur 17 tahun lah, kan masih sangat muda ya. Iya.
sebelum itu kok punya cita-cita lain gak sih? Iya sih, Pernah kebayang gak sih punya cita-cita apa gitu? pernah. Apa? Bayang. Pengen jadi apa ya? Tentara lah. Tentara? Pengen jadi tentara. Kelihatan tentara sekali sih. Kenapa pengen tentara? Kok pengen membela negara? Ya itu satu sih, pengen. Nah, Terus pengen mandiri aja gitu, pengen mandiri. Pengen Pengen misalnya ditugaskan di mana di luar kota lah gitu. Pengen sendiri gitu. terasa lebih apa ya? Ada yang dijaga nama baiknya gitu Iya. ya? Oke. Pengen enak di luar kota gitu sendiri. Kenapa tentara? Dokter juga bisa ditempatkan di mana aja? Oh, di aja ke seragam gitu ya? Pakai seragam. Wis. Cuma masih ada nggak sekarang? Hmm? Keinginan itu? Ada sih, tapi sedikit. Ada ya? 50% lah. Ya, kan mungkin aja siapa tahu kalau misalnya emang bukan memang rezekinya di skate kan. Tapi kalau ternyata jadi pemain apa jadi salah satu tentara yang bisa di skate kan keren juga. Banyak, ada tuh. Ada ya? Polisi ada polisi. Karena ya kemarin ada di ekspor Rigi. Hmm. Bagus juga tuh. Mainnya pun bagus, dia polisi. Dia mainnya di Seriusan? di basement. Seriusan? Iya. Lupa pula kemarin Rigi. Wih, keren. Keren tuh. Keren. Main bagus. Nah, buat abang-abang polisi itu, ini dia kagum kali sama lo. Dia sangat kagum kali sama lo. Nah, sebenarnya kau punya harapan nggak sih buat skena skateboard di Medan sebenarnya? Harapannya, tadi kan ibaratnya kau ditanya soal masalah apa sih yang terjadi saat ini, gitu. Fasilitas salah satunya yang mungkin nggak mendukung mungkin. Nah, mungkin ke pemerintah. Nah, mungkin harapan apa sih yang kau pengen kalau misalnya dari sisi kau gitu? Satu ya harapan pengen lah punya skatepark yang layak gitu. Main. Di sini banyak yang bolong gitu. Pengennya itu aja. Terus selain itu apa lagi? Apa ya? Mungkin pemerintah bisa mendukung beberapa ridersnya buat Bisa, itu satu juga. ya kan ya? Kan banyak di Medan kan banyak juga yang bisa main. Jago-jago. Yang setidaknya disponsori oleh negara gitu ya. Ya. Lebih keren juga dan mungkin bisa membawa nama kota Medan juga buat keluar sebenarnya gitu loh. Abis itu kira-kira lokasi mana sih yang kau idamkan untuk kau main skate gitu, di Indonesia? Indonesia kan. Ada berapa kota? Mungkin bebas. Bebas sih. Tiga. Jakarta, Bandung, Bali. Jakarta, Bandung, sama Bali. Itu skater tuh tiga kota tuh skater mantap semua tuh. Di mana lokasinya? Di Jakarta? Enggak, Jakarta di mana? Yang kau pengen? Kalau nggak salah, mainnya di Sudirman ya, Sudirman nah, di Sregen berarti ya? Oke. Ya. Paling kalau skateparknya BSD, oke. Tangerang tadi ya. Ya, Terus Bandung tadi ya? Bandung. Oke. Pevi mungkin ya di sana ya? Ya. Itu lagi ada tuh Carlo Rahman. Oh. Sleeper. Oh, oke. Sekarang mungkin di Quit and White ya. Oke. Yang ketiga di Bali. Di Bali kok di mana sih pengennya? Mana ya? Amplitude lah. Amplitude. Oke. Kenapa? Kan di situ banyak skater pro kayak Mario kan. Oke. Mario Palanting. Iya. Oke. Nah, sekiranya nih kau bakalan ketemu sama dirimu. Sekiranya kalau misalnya memang video ini kan bakal terus ada nih di YouTube-nya Snusol Apparel. Kau bakal ngomong apa sama dirimu saat ini di umur kau 5 tahun ke depan? Ini umur kau 22 tahun berarti nih. Bakal jadi momentum lah. Melihat Apa yang kau sampaikan di umur kau sekarang? Kau sekarang di umur 17 tahun kau harusnya gini nih. Tapi di umur 22 tahun nih, ibarat ceritanya. susah. Bilang aja apa sih yang kayak misalnya harusnya kau lebih giat lagi nih. Iya. Misalnya itu di umur 20 tahun kau ngasih tahu kau ingin mendalami lah skateboardnya. Hmm. Skateboard atau nggak skateboard aja sih. Ada kerja lain gitu. Ingin mendalami, mengetahui lah semua. Biar lebih eksplor ya, masih muda ya. Ekspor. Kan masih muda tuh. Ya di umur 17 apalagi ya, ibaratnya di umur 22 tahun ngasih tahu dirimu di umur 17 bahwa kau harus lebih giat lagi, harus lebih eksplor lagi lah gitu istilahnya ya. Oke. Nah, buat semua teman-teman atau fansnya Snusol, jadi ini sampai di sini dulu. Thank you buat Ali buat interviewnya.
Jangan lupa di follow Instagramnya Aldi. Aldi Pane. Aldi Pane. I-nya 2. Apanya 2? I-nya 2. I-nya 2. Double. Gila, orang ini kebanyakan ya. Tadi ada Dika, ada 3. Ini Aldi, I-nya 2. Oke. Nah, Aldi I-nya 2, Aldi Pane. Follow Instagramnya dan juga jangan lupa subscribe channel Snoozer dan juga follow Instagram Snoozer Apparel. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya, bye.